kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menuntut ilmu sebagaimana biasanya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai teori maksudnya agama Islam di Indonesia, ya. Yang ketiga ada teori apa? Mekah, ya. Ada 3 teori. Nah, jadi di sini ada 3 teori. Di minggu lalu kita sudah belajar. Kita juga sudah dibagikan kelompok. Nah, inilah ketiga teorinya. Yang pertama ada teori Gujarat, itu dari India. Yang kedua ada teori Persia, sekarang disebut dengan Iran. Yang ketiga ada teori Mekah, ya, dari Mekah, dari Arab, ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama dari Kerajaan Samudra Pasai, itu dari Aceh, ya. Boleh nanti Bapak jelaskan sedikit, setelah itu kita lanjut ke pembagian kelompok, ya. Silakan Bapak. Jadi ada 3 teori tadi, ada teori Gujarat, kedua ada teori Persia, ketiga ada teori Mekah. Jadi Bapak menjelaskan sedikit tentang teori Gujarat tersebut. Jadi teori Gujarat adalah datangnya Islam ke Indonesia melalui perdagangan Muslim dari Gujarat yang terjadi pada abad ke-13. Mereka tidak bisa hidup sendiri, tapi berkelompok juga datang ke Indonesia melalui perdagangan, dan juga membawakan mayoritas atau kelompok yang bisa untuk berkontribusi dalam mengembangkan ajaran Islam tersebut. Kedua, ada teori Persia. Dalam ini menjelaskan teori Persia ini menjelaskan datangnya ke Indonesia melalui perdagangan juga dan ulama, dan juga peran dalam penyebaran agama Islam, terutama di wilayah yang terpencil atau di wilayah yang terpencil dan tertinggal itu, dan memiliki hubungan dengan dagang dan dengan masyarakat Indonesia tersebut. Kedua, ada teorinya. Ketiga, ada teori Mekah. Teori Mekah terjadi pada abad ke-7. Jadi teori Mekah ini terutama dalam membawanya perjalanan ke Indonesia melalui ke pulau-pulauan atau pulau yang lebih kecil tersebut, dan terdapat juga melalui perdagangan dan adanya jalan rempah. Baik, ya. Jadi nanti pustaka kita lakukan absensi, maka silakan
perempuan untuk mengambil RKPD-nya. Cok. Sekalian sama buku Hai. cekaknya. Nombor 20. Nanti kalau hasilnya dijawab, dipresentasikan, nanti dibuat dalam tetapi kurang. Ya, instruksi ya. Oh, dekat yang jelaskan. Kira paham bapak katanya kerajaan Sriwijaya, bapak pahamnya. Nah, yang mana yang nggak paham? Oh. Mak ini
sekarang jam 11.45. Yang mana belum paham? Dua ya ibu lihat yang laki punya nyesek yang jak berarti yang anak agam yang rajin-rajin jak pelajaran ibu mentang itu tamah nilai yang anak-anak rajin yang kaku lah. Nilai baru itu nilai yang awalnya tunjuk itu. Dia yang datang cuma orangnya ini aja orangnya. Si Kalvin. Ya. Ya, ini nak datang si Kalvin. Biasanya dia datang selalu jam pelajaran ibu si Kalvin. Abisnya Solo. Si Sultan ya, situ aja orangnya. Rajib, kan tuh yang pokoknya kalau seringkali tak datang pelajaran ibu, tak usah banyak kali kita taruh nilai Pak ya. Karena bapak-bapak dan ibu ni ada yang ibu suruh rekap nilai. Baru saya nanti masukkan ke rapor. Yang biasa orang ni nampak wajah-wajah anak laki-laki yang rajin-rajin cuma ni belajar. Bila sama kawannya ya, yang kalian yang tak rajin mampu Dewi, tak usah ada harap-harap nilai bagus dari buku tu nak mau kasih. Karena udah ibu ingatkan dari awal kemarin tu semester 2 kita, semester 2 ini adalah kenaikan kelas kan? Nah, itu siapa? Kan ibu lagi yang buat Pak Warung Putih ya? Yang kan Pak Warung Putih tu kan lagi nyanyi. Hai, Nisa, kamu boleh ibu bawa aku lihatnya aja, dia orangnya tak berani tegur. Benar dalam hati kamu kuruk-kuruk dia. Benar tak? Kami ini mana nadanya? Kalau udah siap, kita akan presentasi ya. Siapa yang sudah siap, silakan kasih nama Bapak. Terus yang sudah siap kasih dapat nilai terus. Pak, nilai per orang nih Pak ya. Nilai 2 per kelompok sama per orang yang presentasi itu per orang Pak. Ini aja yang bagus nilainya nanti. Ini mau buat api, cerita, saya jadi kan berarti nombor Komisi abisnya loh, dibayarkan dari dibayar ini ya, penggunaan Sriwijaya. Aku dari kerajaan sini. Jidu apa? Pak, sudah siap? Udah siap. Lain mana udah siap? Belum. Kalau udah siap, ya Allah. Kahit di kalau udah siap, harap yang kelompok 1 maju ke depan, orang. Ini satu. Ya, maju depan di depan kelompok sendiri. Depan. Yang beri. Dia dah. Dari satu presentasi. Oh Pak, mau kelompok 2. Wah, nanti Pak model itu.
Oh, karena ada yang naik lagi Dahu. Ada dahu. kalau udah siap langsung registrasi di sini ya. Baca apa yang dalam mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngomong. Pada 12 2029, Sultanat Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang orang Portugis di Barakam. Tetapi batal karena sudah ada ahli rakyat yang wafat pada tahun pada 1530 dan dimakamkan di kandang 12 Banda Aceh. 2 tahun kemudian datang bantuan dari Turki berupa teknisi dan dengan kekuatan tentaranya. Sultan Alauddin Hidayat Shah al-Fathah menyerang dan menanak banyak kerajaan seperti Batak dan Bakus. Kemajuan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa pemerintah Sultan mengundang perhatian para ahli sejarah di bidang politik. Sultan Iskandar Muda telah menentukan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 mana? Di depan dulu.
masih tidak lagi. Kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-10 dan mulai berkembang pada tahun 692 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya Mangkasing adalah prasasti berikut adalah prasasti dari Kerajaan Sriwijaya. Yang bertawa suara besar sikit. Prasasti dari Benang Bukit, prasasti Alam, prasasti Pelawan Batu, prasasti Kota Batu, prasasti Arang Betahi. Perkembangan kerajaan Sriwijaya didorong oleh faktor-faktor seperti geografi dari kota Palembang dan tentunya dan di Vietnam akibat serangan Kamboja, perkembangan politik dan pemerintah kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada akibat ke-11 Masehi. Pada awal perkembangannya, raja disebut dengan Ratu. Yang banyak melakukan usaha perluasan daerah yang dikuasai adalah Pulau Bawang, Kedah, Pulau Bangka, daerah Jambi, Tanah Benti, Kerajaan Tabanan dan Nangkalan kuno. Sriwijaya terus melakukan perubahan daerah sehingga menjadi salah satu kerajaan besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Demak pada Azam Kerajaan Demak pada tahun 1500. Sementara Majapahit dalam Majapahit hancur beberapa waktu sebelumnya. Menurut sumber di dalam lokal Jawa, keruntuhan Majapahit terjadi sekitar tahun 1478. Hal ini ditandai dengan kuno berdiri pada abad ke-8 di Jawa bagian